kita belum menang dan yang salah satu yang menyulitkan kita untuk meraih kemenangan adalah begitu banyaknya virus dusta yang ada di udara. Salah satunya yang juga sehari-hari dihadapi oleh teman-teman kawal COVID. Saya ingin ke Mas Ainun Najib. Mas Ainun, uh, Ya, Mbak. kita mendapat Anda mengirimkan ke saya dan saya ingin ditunjukkan ke pemirsa apa misalnya hoax-hoax atau hal-hal yang sehari-hari harus Anda tanggapi begitu. Ini misalnya COVID-19 menular lewat media, sebarkan ketakutan, datang seperti pahlawan, kemudian terimalah pujian dan uang. Dasar kacung World Hoax organisatan begitu. Ini seperti ini misalnya yang kemudian banyak beredar. Yang berikutnya kita lihat, tapi di tempat gua dijadiin ladang bisnis sama rumah sakitnya. Penyakit apapun yang meninggal di rumah sakit, orang yang pernah kontrol diperiksa di rumah sakit kurang dari 14 yang meninggal. Disuruh pakai standar COVID, udah nggak gitu, nggak pakai protokol, tapi langsung loncat ke swab. Kemudian juga ada tudingan seperti ini, misalnya kita lihat yang berikutnya. Min, tolong dijelaskan penyakit COVID ini tidak berbahaya dan bisa sembuh. Jangan nakut-nakutin masyarakat, angka kesembuhan jauh dibanding yang meninggal. Ada lagi? Hal-hal seperti ini yang Anda kirimkan ke saya dan memang sengaja saya tunjukkan ke pemirsa untuk menunjukkan pemahaman publik yang berbeda-beda. Mas Ainun, tanggapan Anda? Iya, betul sekali. Dan ini yang sehari-hari teman-teman relawan kawal COVID yang pegang admin akun sosmed harus hadapi, gitu. Bukan hanya saya. Nah, itu ada yang mungkin jawabnya agak tegas, itu ada yang dijelasin dengan sabar, itu beda-beda karakternya dari teman-teman admin kawal COVID-19. Nah, saya setuju sekali dengan Kang Emil tadi, bahwa ini sebetulnya masyarakat ini masih ada yang fasenya belum move on dari denial. Jadi ketika kita kena musibah itu memang respon pertama itu tidak mungkin, ini tidak mungkin terjadi padaku gitu. Itu respon pertama seperti itu Mas secara psikologis. Tapi kalau kita kemudian menganalisa dengan jernih, kemudian kita paham ini benar, ini bukan mimpi, ini kenyataan, terus kita bisa move on mulai kemudian menerima, mulai belajar menerima dan kemudian beradaptasi seperti yang disampaikan Kang Emil. Nah, sayangnya sebagian memang tidak bisa move on. Jadi kita harus lihat juga kira-kira dari kalimat-kalimatnya itu level mereka di mana, terus kita merespon. Intinya kita mengikuti hadis Rasulullah lah, kita berbicara kepada orang sesuai dengan kadar orang tersebut. Kalau orangnya masih bisa kira-kira dijelasin, dijelaskan secara ilmu, kita jelaskan. Kalau misalnya, jawabannya harus agak sarkas, harus agak lucu-lucuan, kita seperti itu. Atau yang ini kayaknya nggak ketolong, ya dihajar aja, seperti itu. Baik, Kang Emil, kalau Kang Emil malah ketika dibilang lebay, kemudian sering pakai bahasa daerah, bahasa Sunda, jadi saya terkadang nggak harus minta translate orang, Kang, kalau baca Instagram Kang Emil seperti yang ini misalnya kita tunjukkan. Kang Emil tapi punya kesabaran untuk membalas begitu sampai nggak takut dibully, itu kenapa, Kang? Ya Mbak, saya ini makomnya kan pejabat publik Mbak, pemimpin. Pemimpin itu kesabarannya harus seluas samudra. Mau mereka denial, marah apa, mereka itu rakyat saya Mbak, yang harus diedukasi, kira-kira begitu. Nah ini contoh dia pakai bahasa lebay, intinya bahwa dia tidak percaya, yang penting mah kuat iman aja. Saya sampaikan dengan logika ya. Ya kalau nggak kuat iman, lihat aja Mekah Madinah aja sebagai tanah suci ditutup, berarti orang-orang di sana apa kurang beriman gitu kan, mempercayai ditutupnya masjid sebagai pencegahan. Nah ini bagian dari edukasi Mbak, jadi saya dari ribuan komen itu saya pilih satu yang mewakili denial yang banyak sekali lah, kira-kira begitu. Ini Kang, Seperti Mas Ainun juga, jadi ada, denial itu kayak putus cinta lah, pertamanya menyangkal, lama-lama akhirnya menerima, akhirnya move on. Nah, pola-pola ini yang di zona denial ini masih banyak, dan oleh karena itu bahasa saya adalah bahasa mengedukasi. Kalau yang nanyanya bahasa Sunda, Mbak, ya saya jawab lebih santai. Saya ini pemimpin yang mencoba dialogis lah. Kadang-kadang bahasa lokal, kadang-kadang bahasa intelektual, kadang-kadang agak keras sedikit. Ini bagian dari dialektika. Walaupun kadang-kadang kalau pemimpin menjawab, suka dibilang baper juga, padahal ini proses hak jawab dan dialog. Saya kira PR masih panjang, kita belum menang, para pemimpin mohon bersabar, para ahli mohon memberikan masukan dengan ilmu yang baru, sehingga ini perang kita bisa menangkan. Pak Pandu, perang kita masih terus berperang, senjata yang kita punya sekarang apa ya Pak Pandu, dan bagaimana senjata itu bisa kita multiplikasi dan semua orang punya senjata itu, bukannya malah kemudian ini percaya pada hoax-hoax atau virus dusta ini Pak Pandu? Ya, jadi kita harus optimis satu, ya, bahwa kita bisa menang. Jadi kita jangan bilang kita belum menang,
kita pasti menang. Jadi dengan kita pasti menang, bagaimana kita pasti menang? Nah, itu yang kita kerjakan. Kita kerjakan bersama-sama. Dengan Kang Emil juga semuanya harus kita pasti menang. Kapan menangnya? Kita mau menang besok, mau menang tahun depan, tergantung kita. Jadi kita harus lebih cepat daripada kecepatan virus itu. Nah, itulah kenapa saya juga mendorong kita harus berbanyak testing, karena kita harus menghadang virus. Jadi jangan mengejar virus, virus itu larinya lebih cepat. Kalau kita lebih cepat mendahului virus, kita bisa stop. Nah, dengan demikian sebenarnya logika-logika seperti ini, semangat membara seperti semangat kita mau merdeka dulu. Dulu kan nggak juga kemerdekaan juga kita memang mempersiapkan, tapi kita akhirnya memang belum siap merdeka, tapi kita mau merdeka. Nah, kita perjuangkan terus. Itu yang menurut saya kita harus punya semangat seperti itu. Terima kasih Pak Pandu. Prof Wiku, terakhir untuk Anda, kita pasti menang. Insya Allah menang ya Prof? Saya yakin kita bisa menang. Asal? Ada asalnya? Ada, asal kita bersatu. Seluruh masyarakat, seluruh komponen bangsa ini harus bersatu. Pasti menang. Dan kita ini kan momennya sebentar lagi 17 Agustus. Mari kita buktikan. Saya yakin kalau kita bersatu, virusnya pasti kalah. Perubahan perilaku. Perubahan perilaku. Perubahan perilaku, disiplin kolektif. Dan sangat sederhana sebetulnya asal kita bisa disiplin dan melakukan itu terus-menerus secara konsisten. Pakai masker, sering cuci tangan, jaga jarak. Jaga jarak. Sesimpel itu. Ya. Sesimpel itu, sesederhana itu. Insya Allah bisa menang. Terima kasih Prof Wiku sudah hadir di Mata Najwa. Kang Emil, terima kasih banyak sudah bergabung. Pak Pandu, terima kasih banyak. Mas Ainun, terima kasih banyak. Dan terima kasih paling besar kepada teman-teman yang sudah menyaksikan Mata Najwa malam ini. Insya Allah kita pasti menang. Selamat malam teman-teman. Sampai jumpa. Sekarang kita hidup dalam suasana yang serba bingung. Maju atau mundur, hasilnya akan menjadi tanggung. Ekonomi masih berjalan terpincang-pincang, walau aktivitas sudah kembali melaju kencang. Karena kegentingannya makin lama makin tak terasa, jangan heran jika banyak yang merasa kebal corona. Skema penyelamatan banyak tersendat, urusan teknis membuat banyak yang akhirnya menjadi skeptis. Tinggal mereka yang masih paham bahaya pandemi terus berusaha disiplin dari hari ke hari. Jangan sampai lelah untuk saling mengingatkan, saling menjaga di setiap masing-masing lingkungan. Sembari terus menagih langkah-langkah konkret negara, institusi paling berdaya di setiap momen bencana. Sebab kebijakan tanpa tindak lanjut yang tegas, niscaya membuat satu persatu peluang terlepas. Sudah saatnya memutuskan skala prioritas, sebelum segalanya terlanjur berakhir bablas. Dengarlah nyanyi sunyiku, bait risauku, rindu terpendamku, menyala dalam hayatku, duka padamu, duka padaku, saling lebu menghalau awan mendung. Kemanusiaan itu